Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dukom Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara belajar mengetik di laptop ya, bagi para pemula yang baru memegang laptop atau yang mau belajar laptop. Simak tutorialnya bagaimana cara mengetik atau membuat dokumen di dalam laptop. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kita tekan tombol subscribe, like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengetik atau belajar mengetik pada laptop atau komputer dengan sangat mudah ya. Nah, ini di sini adalah tutorial bagi para pemula yang baru saja memegang laptop atau komputer. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan Windows 10 ya di sini. Nah, di sini ada dua layar ya, tampilan layar sama tampilan di keyboard. Nah, biar teman-teman pemula itu biar tidak bingung ya. Nah, di sini saya untuk menggeser mouse ini pakai touchpad pada laptop ya. Kalau teman-teman enak pakai keyboard, nah juga bisa ya. Nah, yang pertama teman-teman untuk belajar mengetik, teman-teman cari aplikasi yang namanya Microsoft Word ya. Nah, di sini ada aplikasi Microsoft Word, kita buka, klik dua kali. Nah, tampilan aplikasi Microsoft Word ini untuk belajar mengetik ini seperti ini ya. Nah, ini adalah namanya lembar kerja. Nah, di sini ada beberapa banyak menu ya yang nanti berguna untuk dalam pengetikan atau pembuatan naskah kita. Oke, yang pertama kita bisa langsung saja mengetik ya. Di sini saya akan belajar mengetik saya akan belajar membuat tutorial komputer. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa atur ya. Misalnya ini kita akan jadikan judul ya. Berarti kita akan blok, kita tekan CTRL plus A untuk blok semuanya. Setelah itu teman-teman arahkan di sini, kita tebalkan tulisannya. Terus ini kita jenis tulisannya kita bisa ganti teks New Roman. Setelah itu ukuran teksnya kita bisa ganti 14 ya. Di sini kita rata tengah, ini rata ya. Rata kanan ini yang rata kiri yang aktif. Kalau kita pencet ini dia akan merata ke tengah. Nah, itu. Untuk judul saya akan menggunakan huruf besar. Nah, jika teman-teman sudah mengetik menggunakan dengan huruf kecil, teman-teman nggak usah perlu menghapus, tinggal teman-teman klik ini ya, ini cengkes, teman-teman klik, pilih uppercase. Nah, maka otomatis akan hurufnya akan menjadi kapital semuanya. Kalau kira-kira sudah, teman-teman tinggal klik saja ini. Nah, di sini kita lanjutkan. Nah, di sini masih tulisan tengah ya, kita tinggal hapus saja ya, biar dia ke pinggir. Nah, di sini teman-teman kita bisa lanjutkan. Setelah itu kita akan membuat nomor ya, membuat nomor di sini ini ya. Nah, ini adalah numbering ya, ini masih di menu home ya, ini numbering. Nah, ini saya akan membuat nomor ini. Nah, yang pertama saya akan kita basing aja ya, komputer, kita klik enter, nanti otomatis akan lanjut nomor 2, laptop ya, laptop, HP, dan misalnya serah ya, ini terserah teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya sudah sampai sini saja, kita enter saja, terus kita hapus untuk menghilangkan nomornya, karena nomornya sampai 4. Nah, di sini kita edit ya, ini teman-teman bisa klik kiri, kita blok. Untuk editnya kita harus blok, kita nggak usah huruf tebal, kita hilangkan huruf tebalnya. Bloknya hilang. Nah, ini kita ulang.
Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita ukurannya kita ganti ya. Kita ukurannya 12. Nah, kita ratanya rata kiri ya, sudah. Nah, ini ya. Oke, nah di sini teman-teman mau mengcopy, misalnya ini mau kita gandakan ya. Kita gandakan, misalnya semuanya kita gandakan, kita tinggal CTRL sama A untuk ngeblok semuanya. Kita CTRL untuk C untuk copy ya. Kita letakkan di sini, nanti CTRL V untuk paste. Nah, dia akan otomatis tercopy paste ya. Ini namanya ya copy paste. Terus kalau kita Ctrl Z ini untuk mengembalikan ya. Sini. Ctrl Y ini untuk redo, membalikan tadi yang kita hapus. Nah ini, nah kita kembalikan lagi. Jadi kita bisa, teman-teman misalnya tiba-tiba ini hilang ya. Nah teman-teman nggak usah khawatir, tinggal pencet aja Ctrl Z ya. Mungkin salah pencet kehapus, dia hilang. Nah kita kembalikan saja Ctrl Z. Nah dia akan otomatis kembali sendiri. Nah itu. Terus kalau misalnya kita cut ya, tadi menggandakan, kalau kita memindah saja, kita Ctrl A untuk copy, Ctrl X untuk pindah. Nah, misalnya kita pindahkan di sini paste. Nah maka dia akan pindah, dia tidak double ya. Nah itu. Terus setelah itu misalnya saya akan mengganti warna. Nah, kita blok kayak di sini. Judul ini saya mau ganti warna tulisannya. Ini ada font color, kita ganti warna merah. Terus bisa teman-teman garis hurufnya miring ya, italic, terus garis bawah. Nah kalau di warnanya seperti ini dia aktif. Nah itu ya. Nah itu. Terus selanjutnya teman-teman, nah ini kan masih dalam lembar halaman pertama ya. Kalau misalnya teman-teman mau ke halaman berikutnya, teman-teman tinggal kursornya taruh sini paling bawah, kita enter saja sampai ke halaman berikutnya. Nah ini sudah halaman kedua ya. Jadi tinggal teman enter terus, tahan enter sampai ke halaman berikutnya. Nah itu. Terus selanjutnya di sini setelah kita belajar di menu home ya, ini tadi ada beberapa menu yang teman-teman harus sering digunakan, biasanya sering digunakan untuk membuat makalah atau skripsi atau laporan ya, itu tadi. Nah di insert juga ada hal yang sangat penting juga. Nah di insert ini kita bisa membuat tabel. Nah di sini kita tuliskan dulu tabel harga. Nah kita seperti tadi ya, kita blok, kita tengahkan, kita masuk home tadi. Nah terus kita hurufnya kita uppercase. Nah setelah itu kita masuk insert lagi untuk membuat tabel. Nah di sini ada tulisan table ya. Nah di sini ada beberapa kolom dan baris ke bawah. Nah kita bisa sesuaikan yang dengan keinginan kita ya. Kalau enggak kita insert tabel saja. Nah kita tentukan berapa kolom dan berapa baris. Kolomnya kita misalnya 3 saja, terus barisnya kita buat 10. Kalau sudah kita tinggal klik OK ya. Nah maka akan otomatis terbuat menjadi kolom dan baris. Nah di sini juga kita bisa kecilkan, misalnya ini kita geser saja. Nah dengan ini nomor ya, nomor itu kecil saja, no. Terus ini nama, terus ini alamat. Untuk alamatnya agak lebar kolomnya, kita tarik sini. Nah terus kita bisa tengahkan, kita blok saja ya, kita kembali ke home, rata tengah. Nah ini dia akan menengahkan, kita besarkan tulisannya. Nah jadi akan otomatis. Terus baru kita tinggal tulis biodata kita yang mau kita masukkan di tabel. Nah itu untuk cara membuat tabel. Setelah itu teman-teman juga bisa memasukkan foto ini ya, picture ini teman-teman bisa memasukkan foto di dalam Microsoft Word ya. Misalnya contohnya di sini saya ini saja. Nah maka dia akan otomatis, kenapa tidak di dalam kolom, di dalam tabel, karena tadi kursornya kita masih di dalam tabel. Kita undo saja. Nah ini masih kursornya masih di sini ya. Nah kita taruh di sini bawah, baru kita ulangi lagi. Nah kita
tempelkan misalnya ini ya. Nah ini, setelah itu di foto ini juga kita bisa edit. Nah ini, oke, di dalam gambar ini kita juga bisa potong ya, bagian mana yang mau kita hilangkan ya. Kita tinggal tekan ini tadi, crop, kita geser saja sesuai keinginan kita. Nah ini, terus kita bisa membuat bingkai juga sesuai dengan keinginan kita. Nah ini ya. Terus selanjutnya kita masuk ke menu insert ya, menu pack layout. Selanjutnya di menu pack layout ini ada margin ya, yang sering digunakan. Margin ini untuk mengatur kertasnya. Kalau di sini bawaan kertas yang sudah diatur di komputer ini, yang ini ya, yang sudah keblok warna ini beda sendiri, ukurannya normal. Nah kita akan mengatur sendiri dan kita langsung saja klik custom margin. Nah di sini sebelum kita masuk sini kita klik paper dulu. Nah kita tentukan jenis kertasnya yang nanti kita gunakan untuk ngeprint. Nah saya biasanya menggunakan kertas A4 ya. Nah kita pilih A4. Setelah itu kita masuk ke margin. Nah di sini adalah pengaturan kertas batas ya. Batas top itu top 1 inci left. Nah right itu sebelah kanan. Nah jadi itu 1 inci itu dari sini ke sini ya, batas sini ke sini. Setelah itu di sini ada orientasinya, mau miring kertasnya atau mau tegak lurus portain. Nah ini kalau sudah kita klik saja OK. Nah ini untuk mengatur kertas. Setelah itu kita bisa membuat 2 kolom. Nah ini 2 kolom ini ya, ini jarang digunakan juga sih. Terus kita bisa membuat watermark. Nah setelah itu di sini referensi ini juga jarang digunakan. Reference ini biasanya bisa membuat daftar isi secara otomatis ya, yang sudah saya share di sebelum ini ya, bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah ini tinggal teman-teman klik saja ini, maka kita tidak perlu membuat secara manual. Terus mailing ini biasanya digunakan untuk apa, pendistribusian dari Excel ke Word atau dari Word ke aplikasi yang lain ya. Terus setelah itu ada review, ini ada beberapa, terus ada view juga. Nah itu, nah jadi tadi yang sudah saya bahas itu yang sering digunakan untuk dalam pengetikan, yang umum digunakan ya, yang umum digunakan, bahkan yang harus digunakan, yang biasanya orang awam itu gunakan untuk belajar membuat makalah atau laporan di dalam Microsoft Word. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak lagi tutorial ini ya, kalau nanti saya jelaskan panjang lebar nanti takutnya teman-teman bosan. Nah kita nanti lanjut ke part berikutnya ya. Jadi sebelum saya akhiri, teman-teman, jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.